Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung waktu mau mengukur sesuatu? Tenang, hari ini kita bakal pecahin bareng-bareng misteri soal pengukuran volume. Kita akan ubah semua kebingungan itu jadi pemahaman yang jelas banget. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Coba dibayangin, kamu lagi ngukur satu botol yang sama persis, tapi kok hasilnya bisa beda-beda ya? Aneh kan? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi inti pembahasan kita. Oke, kita coba pakai contoh ya. Anggap aja kita punya botol besar ini, kita sebut aja botol A. Terus kita mau ukur isinya pakai botol yang lebih kecil di sebelahnya, botol B. Nah, setelah kita tuang air dari botol B ke botol A, ternyata butuh pas 4 kali tuang sampai botol A penuh. Simpel kan? Jadi bisa kita bilang volume botol A itu sama dengan 4 botol B. Ingat-ingat ya angkanya 4. Sekarang ceritanya kita ganti alat ukur. Botol A-nya tetap sama, tapi sekarang kita pakainya botol yang ukurannya jauh lebih kecil. Kita sebut aja botol C. Kira-kira hasilnya bakal gimana ya? Dan loh, ternyata butuh 10 kali tuang dari botol C buat mengisi botol A. Tunggu sebentar, kok sekarang volumenya jadi 10? Aneh banget, tadi katanya 4, sekarang jadi 10. Gimana ceritanya? Nah ini dia nih teka-teki yang muncul kalau kita nekat mengukur sesuatu pakai satuan bikinan kita sendiri, yang standarnya nggak jelas. Coba kita lihat lagi perbandingannya. Satu botol yang sama, tapi jawabannya ada 2, 4, dan 10. Sebenarnya dua-duanya nggak salah ya, tapi kan jadi bikin bingung. Kenapa? Ya jelas, karena ukuran botol B sama botol C itu beda. Ternyata, apa yang kita lakuin tadi itu ada namanya loh, yaitu pakai satuan tidak baku. Maksudnya, kita pakai alat ukur yang standarnya nggak diakui semua orang. Nah, inilah biang kerok dari semua kebingungan tadi. Jelas, cara kayak gini nggak bisa kita pakai terus-terusan. Kita butuh sebuah sistem yang bisa dimengerti oleh semua orang, dimanapun mereka berada. Dan untungnya, sistem itu ada. Oke, mari kita masuk ke solusinya. Jawabannya adalah dengan menggunakan satuan yang sudah disepakati bersama atau yang kita kenal sebagai satuan baku. Coba deh ingat-ingat pas kamu lagi jajan di minimarket. Perhatiin deh botol minuman, kotak susu, atau minuman kaleng. Semuanya pasti punya label yang ngasih tahu kita isinya berapa banyak. Jadi nggak ada lagi tuh acara tebak-tebakan. Dan kode rahasia itu nggak lain dan nggak bukan adalah L untuk liter dan ml untuk mililiter. Nah, inilah satuan baku yang dipakai di seluruh dunia untuk mengukur volume. Sekarang, kita bakal ngebahas sebuah kekuatan super yang sesungguhnya. Kalau kamu paham soal liter dan mililiter, dijamin kamu bakal bisa mengukur volume apapun dengan jauh lebih percaya diri. Nah, ini dia mantra saktinya. Cukup ingat satu hal ini aja. 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Simpel banget kan? Aturan ini nih yang bakal jadi jembatan kita buat nyelesain semua masalah pengukuran volume. Terus, kapan kita pakai liter, kapan pakai mililiter? Gampang aja, kalau jumlahnya besar, kayak seember air atau isi tandon air, kita pakai liter. Tapi kalau jumlahnya kecil, kayak obat sirup sesendok atau minuman kaleng, ya kita pakainya mililiter. Oke, ngomongin teori terus kayaknya kurang seru ya. Biar makin nempel di kepala, paling enak itu langsung latihan. Siap buat nerima tantangan? Yuk, kita uji kemampuan baru kamu. Soal pertama, pemanasan dulu nih. Kita punya 3 kotak susu. Isinya sama semua, 1000 ml per kotak. Tugas kamu cuma menjumlahkan semuanya. Wah, ini sih gampang banget. Tinggal kita tambahin aja. 1000, tambah 1000 lagi, tambah 1000 lagi. Totalnya jadi 3000 ml. Selesai. Gampang kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Levelnya naik dikit ya. Kita punya angka yang lumayan besar nih. 75.000 ml. Nah, gimana caranya kita ubah angka ini jadi liter biar lebih gampang dibaca? Nah, saatnya kita pakai lagi kekuatan super kita tadi. Ingat kan, 1 liter itu 1000 ml. Artinya, kalau mau ubah dari mililiter ke liter, kita tinggal bagi angkanya dengan 1000. Jadi, 75.000 dibagi 1000. Gampangnya, buang aja nolnya 3, hasilnya 75. Jadi, 75.000 ml itu sama dengan 75 liter. Siap buat soal pamungkas? Nah, yang ini gabungan dari semua yang udah kita pelajarin. Ada tangki air besar, terus isinya dikeluarin sebagian. Tapi hati-hati, air yang dikeluarin itu satuannya beda-beda. Ada liter, ada mililiter. Kunci buat nyelesain soal yang kelihatannya ribet kayak gini cuma satu. Samakan dulu satuannya.
Biar gampang, kita ubah semuanya jadi mililiter. Oke, langkah pertama, isi tangkinya 2.225 liter, kita ubah jadi 2.225.000 mililiter. Terus, kita hitung total air yang keluar. 975 liter, itu kan 975.000 mililiter. Ditambah 325 mililiter, jadi total yang keluar 975.325 mililiter. Nah, sekarang tinggal kita kurangin aja. Isi awal dikurangi total yang keluar, hasilnya 1.249.675 mililiter. Biar lebih rapi, kita ubah lagi jawabannya. Jadi 1.249 liter, sisa 675 mililiter. Tuh kan, kalau caranya benar, soal serumit apapun pasti bisa kita taklukkan. Jadi setelah kita pusing-pusing ngitung dari tadi, mungkin ada yang bertanya, emangnya kenapa sih kita harus repot-repot belajar ini? Apa pentingnya buat kehidupan sehari-hari? Jadi begini kesimpulannya. Pertama, pakai satuan baku itu bikin kita semua ngomongin hal yang sama, jadi nggak ada salah paham. Kedua, ini tuh kayak bahasa universal. 1 liter di sini ya sama aja dengan 1 liter di belahan dunia lain. Dan yang paling penting, cuma dengan modal aturan simpel. 1 liter sama dengan 1.000 mililiter, kamu udah punya bekal buat nyelesain banyak banget masalah di dunia nyata, dari mulai resep masakan sampai urusan sains. Nah, sekarang tantangan terakhir bukan dari saya, tapi buat kamu di rumah. Coba deh iseng-iseng lihat sekeliling kamu. Cari 3 benda aja yang di kemasannya ada tulisan liter atau mililiter. Ini cara paling asyik buat buktiin kalau matematika itu ada di sekitar kita setiap hari. Selamat berburu ya!